Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Nopendra dengan NIM 210022135. Prodi Administrasi Pendidikan, mata kuliah Industri Kreatif Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis plan saya, yaitu tugas akhir Industri Kreatif Pendidikan, di mana proposal saya itu yang berjudul Les Privat Matematika. Dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan isi dari proposal saya. Latar belakang. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan manusia. Namun belum semua siswa yang mendapatkan pendidikan efektif di sekolah. Beberapa siswa mungkin memiliki beberapa kesulitan seperti jadwal yang padat atau preferensi belajar yang berbeda, terutama pada pembelajaran matematika. Banyak siswa yang belum memahami konsep matematika secara benar di sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, les privat merupakan solusi yang efektif bagi siswa yang ingin mendapatkan pendidikan tambahan di luar lingkungan sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, les privat merupakan solusi yang efektif bagi siswa yang ingin mendapatkan pendidikan tambahan di luar lingkungan sekolah. Les privat matematika dapat membantu siswa dalam mempelajari dan memahami konsep matematika yang sulit, sehingga dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah. Eh, Permintaan akan les privat terus meningkat seiring dengan persaingan semakin ketat dan di dunia pendidikan. Para orang tua yang ingin memastikan pendidikan anaknya mencari layanan les privat yang berkualitas untuk terus mendukung prestasi akademik anak merdeka. Les privat matematika merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan dengan semakin banyaknya siswa yang membutuhkan bantuan tambahan pada belajar matematika menjadikan layanan les bersifat individual dan kelompok dapat menghasilkan pendapatan yang stabil. Les privat memberikan fleksibel dalam metode pengajaran dan penyesuaian yang lebih personal terhadap kebutuhan belajar setiap individu. Keunggulan dari layanan ini yaitu bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Uh, yang selanjutnya itu tujuan dari les privat matematika. Nah, tujuan dari adanya les privat ini itu untuk yang pertama membantu siswa yang mengalami kesulitan pemahaman dalam pelajaran matematika. Yang kedua yaitu memberikan bimbingan proposal kepada siswa dan menyesuaikan pengajaran personal kepada siswa dan menyesuaikan pengajaran serta memfokuskan pembelajaran dengan konsep matematika yang sulit bagi mereka. Yang selanjutnya itu deskripsi usaha dan rancangan kegiatan. Yang pertama itu yang A, deskripsi usaha. Les privat merupakan usaha layanan pembelajaran di luar sekolah kepada siswa yang kurang memahami pembelajaran di sekolah. Khususnya les privat matematika merupakan layanan pembelajaran yang membantu siswa dalam meningkatkan pembelajaran dan pemahaman terhadap konsep pelajaran matematika. Nah, dalam hal ini, pengajar atau tutor akan memberikan pembelajaran kepada siswa dengan pendekatan dan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga siswa dapat nyaman belajar dan mengerti dengan pembelajaran yang diajarkan. Sebelum melakukan pengajaran, akan terlebih dahulu memberikan tes kepada siswa untuk menguji sejauh mana pemahaman tentang pelajaran matematika. Kemudian pengajar akan membuat dan menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Dengan baik begitu, siswa akan fokus dalam meningkatkan pemahamannya terkait pelajaran matematika. Selama pembelajaran, pengajar akan menjelaskan konsep-konsep pembelajaran matematika disertai dengan contoh-contoh soal, memberikan latihan yang sesuai dengan materi agar memudahkan dalam penguasaan materi pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran siswa bisa memilih waktu dan lokasi yang sesuai dalam belajar untuk menyamakan kenyamanan mereka. Siswa juga dapat berkonsultasi di luar jam les dengan pengajaran tentang tugasnya di sekolah. Nah, dengan adanya les ini,
Kami berkomitmen untuk membantu siswa-siswa. Pengajar percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi masing-masing dan dapat berkembang jika diberikan fasilitas yang menunjang potensi mereka dan mencapai kesuksesan di bidang akademiknya. Nah, selanjutnya itu yang B, profil usaha. Nah, yang pertama itu jenis usaha. Jenis usaha yang saya lakukan merupakan usaha les privat matematika yang menyediakan jasa mengajar matematika pada siswa SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Nah, yang selanjutnya itu nama usaha. Nah, nama usaha yang saya dirikan adalah Privat Mons Lesson atau les matematika. Les privat matematika. Yang selanjutnya itu tempat. Les privat yang akan didirikan tidak memiliki lokasi tetap karena saya menawarkan untuk mengajar di rumah masing-masing siswa yang program saya. Nah, yang selanjutnya itu target pasar. Nah, siswa yang target pasar dalam les privat matematika ini yang pertama itu siswa-siswi setingkat SD, SMP, dan SMA yang memiliki kesulitan dalam memahami mata pelajaran matematika. Yang kedua itu siswa-siswa yang ingin meningkatkan prestasi akademik mereka dalam pembelajaran matematika. Nah, yang ketiga itu orang tua yang menginginkan pendampingan pribadi untuk anak-anak mereka dalam mempelajari matematika. Nah, yang selanjutnya itu yang D, pemasaran usaha. Nah, yang pertama itu penjualan langsung, yaitu menawarkan langsung untuk belajar bersama kami dengan mengunjungi sekolah-sekolah secara langsung. Nah, yang kedua itu periklanan. Periklanan ini yaitu dengan menawarkan jasa les privat di internet dengan media sosial karena dengan kemajuan teknologi setiap orang pasti sudah memiliki sosial media masing-masing. Nah, oleh karena itu pemasaran dengan media sosial dapat memperluas jaringan periklanan bagi usaha les privat ini. Dan juga memberikan brosur ke perumahan-perumahan elit agar para orang yang tua mengetahui program privat Lessons sebagai salah satu program yang dibutuhkan anaknya. Yang ketiga itu promosi penjualan. Yaitu dengan melakukan promosi dengan ketentuan jika siswa tidak mengalami perubahan selama belajar, maka dana akan dikembalikan 100% dan keuntungan seperti ini tentu akan menghilangkan keraguan bagi orang tua untuk mendaftarkan anaknya di privat les matematika. Nah, yang selanjutnya itu yang E, keuangan. Di sini kami sudah membuat harga daftar untuk les matematika. Yang pertama itu daftar harga les privat matematika untuk tingkat SD. Nah, kami sudah menetapkan harga sebesar 35.000 per jam, 4 kali pertemuan setiap bulan. Yang SMP 45 per jam, 4 kali pertemuan per bulan. Yang SMA 60 per jam, 4 kali pertemuan per bulan. Jadi total setiap bulan itu 140 jam, 4 kali pertemuan. Nah, modal awal dari les privat matematika saya ini adalah brosur untuk mencetak brosur sebesar 150 dan untuk alat-alat lainnya seperti buku dan alat tulis 150. Nah, yang selanjutnya yang F yaitu keuntungan bisnis. Nah, keuntungan bisnis dari bisnis ini itu pengajar yang berkualitas. Pengajar pada program saya itu guru yang berpengalaman dalam mengajar matematika dan berdedikasi tinggi terhadap pembelajaran siswa. Yang selanjutnya yaitu kurikulum yang disesuaikan. Program pembelajaran program saya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Ini dapat membantu siswa dalam mendapatkan pembelajaran yang efektif dan meningkatkan prestasi mereka. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan personal. Pendekatan personal, setiap siswa mendapatkan perhatian penuh dari pengajar sehingga mereka dapat belajar dengan ritme dan gaya belajar yang sesuai. Yang selanjutnya itu fleksibilitas atau fleksibilitas jadwal. Saya menawarkan jadwal yang fleksibel untuk sesi les privat, baik secara tatap muka maupun online, sehingga siswa dapat mengakses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Yang selanjutnya itu analisis pasar. Yang pertama, aspek pasar. Nah, di sini aspek pasar bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pasar dan target audiens untuk bisnis les.
bisnis privat matematika. Yang pertama itu target pasar. Nah, target pasar kami adalah siswa sekolah dasar atau SD. Fokus pada pembelajaran dasar seperti aritmetika, pengukuran, dan konsep dasar matematika. Yang kedua itu target pasarnya itu siswa sekolah menengah pertama SMP. Menyediakan layanan untuk mata pelajaran matematika seperti aljabar, geometri, dan statistik dasar. Yang selanjutnya itu siswa sekolah menengah atas atau SMA membantu dalam persiapan ujian nasional, persiapan untuk perguruan tinggi, dan materi seperti kalkulus atau trigonometri. Yang B itu kebutuhan pasar. Tingginya permintaan karena kesulitan siswa dalam memahami matematika. Orang tua yang ingin meningkatkan kemampuan anak-anak mereka dalam matematika agar lebih kompetitif. Persaingan akademik yang semakin ketat di sekolah dan ujian masuk perguruan tinggi. Yang kedua itu yang B, aspek pemasaran. Strategi pemasaran adalah kunci untuk menarik klien potensi. Strategi pemasaran adalah kunci untuk menarik klien potensial. Yang pertama itu dengan cara promosi. Promosi itu seperti media sosial digunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memasarkan layanan. Yang kedua itu website, buat website resmi untuk memudahkan orang tua dan siswa mendaftar. Yang ketiga itu flyer atau poster, sebarkan di sekolah, perpustakaan, dan tempat umum lainnya. Yang ketiga, yang B itu harga atau pricing. Penentuan harga berdasarkan tingkat pendidikan siswa SMP, SD, SMP, dan SMA. Paket belajar yang fleksibilitas seperti per sesi, mingguan, atau bulan. Lokasi, les privat dapat dilakukan di rumah siswa secara online atau pusat berjalan tertentu. Yang baik itu aksesibilitas lokasi menjadi salah satu keunggulan utama. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Pengajaran berkualitas dengan latar belakang pendidikan yang relevan, layanan yang fleksibel baik secara offline maupun online, materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, weakness, kelemahan, ketergantungan pada waktu pengajar yang semakin terbatas, kompetisi tinggi dengan bimbingan belajar yang mudah mapan, potensi kurangnya pengalaman manajemen bisnis. Yang ketiga itu opportunity atau peluang. Meningkatkan kebutuhan bimbingan belajar tambahan akibat kurikulum yang semakin kompleks. Yang selanjutnya itu pasar online yang semakin berkembang dengan memungkinkan untuk menjangkau siswa di luar wilayah lokal. Program pemerintah atau sekolah yang mendukung pendidikan tambahan. Persaingan dalam yang keempat itu threats atau ancaman. Persaingan dari platform pembelajaran dari daring besar menawarkan layanan serupa dengan harga kompetitif. Fluktuasi kebutuhan pasar akibat perubahan ekonomi dan kebijakan pendidikan. Yang selanjutnya itu ketergantungan pada kepercayaan pelanggan yang bisa berkurang jika kualitas layanan menurun. Jadi kesimpulan dari proposal saya ini adalah bisnis ini berpeluang besar dalam persaingan di dunia kewirausahaan dengan produk yang ditawarkan itu pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk semua orang. Dengan demikian usaha les privat matematika saya akan menjadi mitra terpercaya bagi siswa, orang tua, dan pihak sekolah dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik siswa di bidang matematika. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari proposal bisnis plan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.